Salam kakak semua, jumpa lagi dalam persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Hari ini kita akan membahas Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita mau menceritakan kisah tentang bagaimana Musa mengangkat hakim-hakim ya. Nah, Tuhan menata, Tuhan menyediakan banyak orang-orang yang mengingatkan Musa. Nah, dalam kisah ini nanti ada sosok yang Tuhan hadirkan dan membuat lalu banyak sekali hal-hal ditata oleh Tuhan dengan Musa mengangkat hakim-hakim. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan memberikan kesempatan untuk kami siap untuk melayani. Dan biarlah persiapan ini boleh sungguh-sungguh menjadi tempat di mana kami lebih lagi untuk dapat bercerita dengan baik. Nah, tolong kami Tuhan, dalam Yesus, amin. Kita akan mengawali dengan membahas bagian firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk membahas bagian firman Tuhan ini. Silakan Kakak Pendeta Santi. Mari kakak-kakak kita buka Alkitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Perikop ini diberi judul penugasan pemimpin-pemimpin. Keesokan harinya Musa duduk mengadili perkara di antara bangsa itu. Bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, ia berkata, "Apa yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau sendiri saja duduk mengadili, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Musa berkata kepada mertuanya, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku, dan aku mengadili perkara antara seorang dan yang lain. Aku juga memberitahukan kepada mereka segala ketetapan dan hukum Allah." Tetapi mertua Musa menjawab, "Yang kau lakukan itu tidak baik. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau maupun bangsa yang bersamamu, sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Engkau takkan sanggup melakukannya seorang diri. Sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Jadilah perantara bagi bangsa itu di hadapan Allah dan bawalah segala perkara mereka kepada Allah. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan hukum, serta memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Namun dari seluruh bangsa ini harus juga kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka harus siap mengadili perkara di antara bangsa ini setiap saat. Segala perkara yang besar harus mereka bawa kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil mereka adili sendiri. Dengan demikian bebanmu akan lebih ringan, dan mereka turut menanggungnya bersamamu. Jika engkau berbuat demikian seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan sanggup bertahan, bahkan semua orang ini akan pulang dengan puas." Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan melakukan segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang terampil dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Setiap saat mereka mengadili perkara di antara bangsa itu. Perkara-perkara yang sukar mereka bawa kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil mereka adili sendiri. Kemudian Musa melepas mertuanya pergi dan Yitro pun pulang ke negerinya. Iya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Setelah umat Israel lepas dari perbudakan, tidak serta-merta umat Israel lalu kemudian menjadi umat yang pikirannya bebas, berarti berbuat semaunya. Lalu kemudian yang mereka ingat adalah pengalaman mereka ditindas, dan mungkin dalam alam bawah sadar mereka, kan sudah ratusan tahun kami ditindas, ya sudah kami akan mengikuti pola seperti yang lama, yaitu ya kami
juga mau menindas bangsa lain yang lebih lemah. Tidak demikian. Allah punya tujuan mengapa umat Israel dimerdekakan, dibebaskan. Lagi-lagi Tuhan ingin agar umat Israel kenal Tuhan. Identitas mereka menjadi identitas bangsa milik Tuhan. Dan melalui bangsa Israel, banyak bangsa mengenal siapa itu Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah pembawa damai dan pengampunan. Ada yang banyak berubah dalam kehidupan bangsa Israel dan memang itu perlu proses. Dimulai dengan Musa lebih dulu ya. Musa ditunjuk sebagai pemimpin yang sebelumnya pada waktu ia masih menjadi putri angkatnya putri Firaun. Lalu kemudian ketika dia menyaksikan ada orang Ibrani yang berkelahi, lalu kemudian dia datang dengan maksud membela, tetapi yang dia bela justru mengatakan atas otoritas siapa ya, kamu itu memimpin kami, memangnya siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, justru Allah memberikan kepercayaan kepada Musa untuk menyampaikan begitu banyak ketetapan-ketetapan Allah kepada umat Israel agar hidup bangsa ini ditata, dibangun ulang. Ya, dari bangsa budak, mental budak menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang kenal Tuhan. Bangsa yang standarnya adalah standarnya Tuhan. Nah, karena ratusan tahun jadi bangsa budak, lalu kemudian ditata menjadi bangsa yang kenal Tuhan, butuh proses ya. Musa juga diproses. Nah, salah satu tugas Musa adalah duduk mengadili perkara di antara bangsa itu. Itu salah satu tugas Musa. Musa dipercaya Tuhan mengajarkan umat tentang bagaimana hidup sebagai suatu bangsa, punya relasi yang baik, kenal Tuhan, sesama, mengenal hukum-hukum Tuhan, dan mengadili begitu banyak perkara. Nah, mertuanya Yitro melihat kerja keras dan kerja seriusnya Musa mengadili bangsa ini dari pagi sampai petang. Ya, lalu mertuanya bertanya, mengapa engkau sendiri saja duduk mengadili sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Wah, kalau begini caranya ya nggak habis-habis ya. Sedangkan umat ini perlu ditata ya, secara organisasi juga mereka perlu untuk ditata. Karena itu Yitro memberikan nasihat yang baik kepada Musa supaya Musa fokus pada hal-hal yang jauh lebih luas, yang jauh lebih besar, dan untuk menangani hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sifatnya sehari-hari, Musa mempercayakannya kepada para pemimpin yang lain. Dan tentu saja bukan berarti lalu kemudian menangani hal yang hari-hari bisa dengan tanpa standar begitu ya, milih siapa saja, tetapi tetap ada syarat-syarat para pemimpin yang akan dipercaya untuk mengurus beberapa hal ya, selain dari hal-hal yang sifatnya pengajaran, yang sifatnya profetis ya, yaitu cakap takut akan Allah ayat 21, lalu kemudian orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ya, jadi Musa hanya menangani perkara-perkara yang besar, sementara para pemimpin yang lain ini ayat 22, segala perkara yang besar harus mereka bawa kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil mereka adili sendiri. Dengan demikian ya, bebanmu akan lebih ringan dan mereka turut juga menanggung beban bersama. Ya, jadi ini adalah saran, nasihat, strategi yang disampaikan oleh Yitro kepada Musa agar Musa dapat membangun sistem kepemimpinan yang lebih sehat dan tentu ya lebih sustainable, lebih berkelanjutan, dan itu terwariskan gitu ya kepada umat yang dipimpinnya.
Walaupun Musa membagi tugas kepemimpinan, tapi lagi-lagi fungsi Musa tetap ya, yaitu fungsi pengajaran, lalu kemudian fungsi bimbingan rohani tidak boleh ditinggalkan. Bukan karena ini udah ada nih, ya udah diberikan kepada mereka semua. Tidak. Musa punya porsinya sendiri. Tugas utamanya yaitu membawa umat untuk mengenal kehendak Tuhan. Nah, justru melalui Yitro lah Tuhan sedang menata kepemimpinan Musa, dan Tuhan juga menata kehidupan umat Israel sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa milik Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita. Wah, ini banyak sekali pasti ide-ide menarik nih. Tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKBGK TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah tentang hakim-hakim yang diangkat. Dan ini adalah kisah yang mau membawa kita untuk memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menata. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita. Yang pertama di kelas Batita Balita ada Kak Yeni. Kak Yeni, silakan. Hai kakak-kakak, jumpa kembali dengan saya Kak Yeni. Kali ini saya ingin memberikan beberapa ide bagaimana menyampaikan materi ini untuk kelas Batita dan Balita. Jadi tujuannya adalah supaya anak mengenal kisah Yitro, menasihati Musa, dan yang kedua anak dapat menata gambar sesuai dengan cerita. Untuk pendahuluannya, saya mengusulkan bagi kelas Batita, Kakak Layan bisa mengajak anak-anak untuk berbaris. Setelah itu, anak berjalan sambil mendengarkan perintah dari Kakak Layan. Kalau misalnya Kakak Layan mengatakan, angkatlah kedua tanganmu, maka anak juga mengikuti sesuai dengan perintah. Banyak perintah yang bisa kita berikan, misalnya, pegang hidungmu, pegang rambutmu, berhenti, lari di tempat, dan seterusnya. Setelah beberapa perintah kita berikan, kemudian kita bertanya, apakah anak-anak merasa capek melakukan aktivitas tersebut atau ingin melanjutkan? Lalu setelah itu kita akan menghubungkan dengan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak, harus mengadili perkara atau masalah-masalah mereka, tentu capek juga. Nah, kalau untuk balita, karena anaknya sudah lebih besar, pendahuluannya saya mengusulkan seperti ini. Kakak Layan menyiapkan misalnya 4 atau 6 kardus yang dilipat, kemudian ditaruh di depan dengan letak yang agak berjarak. Kemudian anak-anak berbaris di belakang sambil mendengarkan instruksi dari Kakak Layan. Kita bisa menjembataninya dengan menggunakan sebuah lagu, misalnya, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, nanti pada saat lagu pengulangan berikutnya menggunakan 2 anak Tuhan atau 3 anak Tuhan, kakak-kakak bisa menyanyikan secara acak. Jadi ketika kakak mengucapkan 3 atau 4 atau 2, anak-anak harus mencari sesuai dengan jumlah tersebut, kemudian bersama-sama mengangkat dus yang dilipat tadi di depannya. Nah, dari situ nanti kita akan masuk untuk menjelaskan tentang Nabi Musa yang dari pagi sampai sore harus memimpin bangsa Israel untuk mendengarkan keluhan atau perkara mereka. Nah, untuk struktur penyampaiannya, karena ceritanya cukup panjang untuk kelas Batita dan Balita, maka saya mengusulkan untuk membaginya menjadi 3 tahap.
Jadi yang pertama kita gunakan tadi pendahuluannya, kemudian kita bercerita ayat 13 sampai dengan 16 ini tentang Nabi Musa yang menghakimi atau menolong bangsa Israel untuk mendengarkan kisah mereka, lalu kemudian diselingi dengan gerak lagu, bisa juga menggunakan satu anak Tuhan tadi, atau misalnya menggunakan lagu yang lainnya, lalu kemudian dilanjutkan dengan cerita ayat 17 sampai dengan 23 ketika Yitro melihat hal itu dan kemudian memberikan nasihat, lalu diselingi lagi dengan gerak dan lagu, kemudian dilanjutkan lagi dengan cerita tahap berikutnya yaitu ayat 24 sampai dengan ayat 27 di mana bangsa Israel sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan ada pemimpin-pemimpin yang diangkat untuk membantu Nabi Musa. Kemudian penutup. Nah, untuk penutup itu sendiri saya mengusulkan dengan seperti ini. Di depan diletakkan 3 keranjang atau kotak. Satunya berisi buku cerita, kedua berisi mainan, dan ketiga berisi snack. Lalu kakak Layan sudah meletakkan banyak benda-benda sesuai dengan 3 kategori tersebut, dan penutupnya adalah anak-anak diminta untuk menata barang-barang atau benda yang sesuai dengan jenisnya di keranjang. Sehingga penutup ini membawa kepada satu bagian aplikatifnya di mana anak-anak belajar untuk menata benda-benda di sekitarnya. Nah, untuk alat peraga atau media pembelajarannya, saya memberikan usulan selain juga yang dari buku panduan bisa digunakan, misalnya kakak-kakak bisa menggunakan bantuan AI untuk membuat gambar. Ini saya berikan 4 contohnya ya. Yang pertama ketika Musa melayani bangsa Israel dengan menjadi hakim atas bangsa Israel, kemudian ada gambar Musa merasa lelah. Lalu berikutnya adalah Yitro datang dan menasihati Nabi Musa agar memimpin dengan baik melalui pengangkatan pemimpin-pemimpin yang akan menolong Nabi Musa untuk menghakimi bangsa Israel. Dan kemudian gambar yang terakhir adalah ada pemimpin-pemimpin yang sudah membawahi atau memimpin kelompok-kelompok kecil dan ini sangat membantu Nabi Musa. Nah, untuk ayat hafalannya kita akan menolong adik-adik menghafalkan ayatnya melalui gerakan juga. Mazmur 19 ayat 8. Peraturan Tuhan itu teguh. Jadi peraturan seperti tanda membuka Alkitab, Tuhan itu menunjuk ke atas lalu teguh seperti ini. Bisa diulangi beberapa kali dan kemudian adik-adik melakukannya. Lalu untuk yang kelas lebih besar lagi yaitu balita dengan Mazmur 19 ayat 9, titah Tuhan, jadi bisa seperti ini melambangkan sedang berbicara. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Titah Tuhan karena perkataan atau sabda kita gerakkan di sekitar mulut, kemudian Tuhan itu mengarah ke atas, tepat seperti ini, menyukakan, bersukacita atau bergembira hati seperti ini ya, sehingga memudahkan anak untuk mengingat firman Tuhan. Lalu aktivitasnya, kakak-kakak bisa memilih. Yang pertama saya mengusulkan anak-anak untuk membereskan atau menata benda-benda sesuai dengan jenisnya. Ini bisa kakak-kakak gunakan apakah untuk penutup dari firman Tuhan yang kita jelaskan atau mau digunakan sebagai aktivitas. Lalu opsi yang kedua adalah kita memberikan gambar-gambar lalu anak-anak bisa menatanya sesuai dengan urutannya. Atau yang ketiga untuk balita balita khususnya yang sudah
besar bisa mengerti baris berbaris, mereka diminta secara bergantian memimpin teman-temannya berbaris, menata barisan supaya rapi. Nah, kakak-kakak, demikianlah ide-ide mengajar kelas batita dan juga balita yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Yeni sudah berbagi ide-ide menarik dalam kesempatan persiapan ini. Kita akan beranjak ke kelas yang lain, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 27. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Pendeta Agus Gunawan. Wah, ini seru banget pasti. Kak Agus, silakan. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun kakak berada. Bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Hari ini kita akan sama-sama mencoba mencari ide untuk persiapan mengajar kelas kecil dengan tema Tuhan Menata. Belajar dari kisah pengangkatan hakim-hakim dari Keluaran 18 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-27. Nah, saudara, saya punya ide dalam tema Tuhan Menata belajar dari kisah pengangkatan hakim-hakim ini dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Jadi kakak-kakak mungkin bisa mulai sebelum bercerita memulai dengan permainan, ya. Persiapannya adalah kakak-kakak mengukur jarak sekitar 2 meter atau 3 meter terserah kakak-kakak dengan menggunakan tali rafia. Nah, setelah itu tali rafia itu akan dipotong, ukurannya bebas, ada yang panjang, ada yang pendek, dan sebagainya. Dan itu disesuaikan dengan jumlah kira-kira berapa anak di dalam kelas kakak-kakak. Nah, kakak-kakak kemudian membagikan tali tersebut kepada setiap anak. Tentu setiap anak akan punya yang panjang, punya yang pendek, dan sebagainya gitu ya. Lalu kakak-kakak meminta anak-anak atau menantang anak-anak untuk eh, mencapai titik satu ke titik yang lain. Ya, kakak pakai kursi atau pakai tongkat atau boleh ditempel pakai lakban di lantai dalam jarak 2 meter atau 3 meter sesuai dengan tali yang sudah disiapkan. Nah, diminta anak-anak untuk bisa memasang tali mereka dari ujung sini ke ujung sana. Dan tentu pasti setiap anak kalau hanya mengandalkan talinya tidak bisa. Maka mereka mesti bekerja sama dengan teman-temannya untuk menyambungkan tali-tali mereka. Ya, sehingga ketika mereka menyambungkan tali-tali mereka, mereka akan bisa sampai ujung satu ke ujung lain. Nah, dari permainan itu kakak-kakak kita bisa mengajak anak-anak bahwa tidak ada seseorang yang bisa melakukan tugas semuanya, ya. Dan kalaupun bisa, dia akan lelah dan tidak mungkin bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hidup, Tuhan juga bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, lalu kita perlihatkan ada satu gambar, misalnya kakak bisa cari tokoh-tokoh mana yang memperlihatkan bahwa walaupun dia hebat, tapi dia nggak bisa sendiri. Contohnya yang pertama adalah Michael Jordan gitu ya. Nah, dalam biografinya Michael Jordan mengatakan bahwa meskipun dia sebagai seorang pemain sangat hebat, tapi dia mengatakan bahwa suksesnya timnya Chicago Bulls pada waktu di masanya itu bukan karena dia jago, dia bisa bermain sendiri, enggak. Dia mengatakan ada Phil Jackson, pelatihnya yang bisa melihat atau mengatur strategi untuk bisa membawa kemenangan timnya. Lalu ada Dennis Rodman yang jarang bikin poin tapi kehadirannya cukup bisa diandalkan untuk bisa meribon bola yang gagal masuk atau dan sebagainya. Ada juga dia mengatakan Tony Kukoc, ada Scottie Pippen. Ya, jadi kita memperlihatkan kepada anak-anak bahwa eh, Jordan yang hebat dalam berbasket pun dia butuh orang lain. Butuh orang-orang yang cakap, yang terampil, yang menjadi satu kesatuan untuk saling bahu-membahu. Sehingga dengan demikian tugas Jordan tidak berat.
dia bisa memainkan pertandingan dan memenangkan pertandingan dengan baik karena dia didukung oleh orang-orang yang terampil. Nah, kita juga bisa bilang bahwa seorang Albert Einstein yang pinter sekali itu dia mengatakan keberhasilannya hasil kerjasama tim. Jadi Albert Einstein sendiri mengatakan bahwa dia punya tim yang bisa menerjemahkan pemikiran dia sehingga pemikiran dia yang rumit itu bisa ditangkap, dijelaskan dengan bantuan teman-temannya yang berupaya untuk bisa menangkap pemikiran Albert Einstein itu. Kita juga mengenal ada Neil Armstrong yang pernah mendarat di bulan. Tentu dia mengatakan bahwa di balik satu orang yang menang itu ada beberapa tim, ada orang-orang hebat lain yang terampil yang nggak kelihatan, yang mampu menolong dia sampai ke bulan. Yang seru lagi kalau kita mengatakan anak kalau suka nonton balap mobil, itu kalau misalnya mobilnya masuk ke pit stop, maka di sana tiba-tiba ada sekelompok tim orang-orang yang punya tugas. Ada yang mengurusi bahan bakar, mesin, ban dan sebagainya itu lari dan mereka harus bisa mengerjakan itu 7,3 second ya supaya mobil itu kemudian jalan lagi. Kalau dikerjakan sendiri, ban depan, ban belakang, ban mesin itu nggak akan sampai 7 detik. Tentu dia akan kehilangan waktu ketika dia balap mobil. Nah, ini pembukaan-pembukaan yang mungkin kakak bisa pakai di kelas kecil untuk memperlihatkan kepada anak-anak bahwa satu itu nggak cukup, ya, nggak bisa semua dikerjakan sendiri. Bisa, tapi juga tidak efektif, gitu ya. Bahkan kita bisa mengatakan waktu Yesus mulai melayani pun prioritas pertama memulai tugasnya dia membentuk tim. Ya, dia memilih murid-murid untuk mendampingi, untuk menjadi penolong di dalam dia mengerjakan tugas misi Tuhan ketika dia hadir dalam dunia ini. Nah, lalu dari situ kakak bisa masuk ke cerita tentang bagaimana juga Musa diingatkan oleh mertuanya. Jadi kita bisa cerita bahwa banyak orang hari itu datang ke Musa dari pagi sampai malam gak beres-beres. Musa satu-satu mendengarkan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsanya itu dan dia berusaha untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi di dalam diri bangsanya. Dan itu dilihat tidak baik oleh Imam Yitro mertuanya, maka Imam Yitro mengingatkan tidak bisa semua dilakukan oleh Musa sendiri, gitu ya. Karena bangsa ini banyak banget gitu ya. Maka Musa harus memilih wakil-wakil, hakim-hakim disebutnya pada waktu itu atau pemimpin-pemimpin untuk 1.000 orang, 500 orang, 100 orang, dan pemimpin 10 orang. Supaya para pemimpin ini membantu Musa. Sehingga masalah itu yang banyak itu bisa diselesaikan dengan banyaknya pemimpin di setiap jumlah-jumlah tadi ya, 50, 100, 500, dan 1.000 itu. Dan Musa kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh mertuanya, dia memilih orang-orang yang terampil, melatihnya, mengajarkannya mereka, sehingga akhirnya tugas Musa menjadi lebih ringan, ya, dan dapat mengelola hal-hal lainnya. Nah, setelah kita masuk ke dalam penjelasan itu, maka kita bisa nanti mengakhiri juga dengan permainan. Jadi usulan ceritanya kakak, kita bisa mulai dengan permainan tali tadi dengan target mencapai 2 meter. Lalu masuk dalam ilustrasi bahwa tidak ada Superman, yang ada super team dengan contoh-contoh tadi ya, pebasket, eh, masuk pit stop dan sebagainya. Lalu kita mengingatkan anak tugas pemimpin adalah menyiapkan pemimpin-pemimpin lain untuk saling membantu satu sama lain. Masuk dalam cerita Musa yang diingatkan oleh mertuanya Yitro bahwa Musa tidak mungkin mengadili perkara bangsanya seorang diri. Dia akan kelelahan, dia akan capek, dia perlu orang lain yang menjadi pemimpin. Nah, setelah itu kita mengajak lagi anak-anak bermain kerjasama kelompok untuk memperlihatkan bahwa setiap orang punya peran, setiap orang bisa menolong yang lainnya, gitu ya. Dengan permainan namanya BTB, bisu tuli buta. Nah, permainannya apa? Jadi nanti kakak bisa membagi anak-anak di kelas siapa yang jadi orang bisu, siapa yang jadi orang tuli, siapa yang jadi orang buta. Orang bisu nanti mulutnya ditutup ya dengan sapu tangan atau kakak siapin apa lakban, lakban atau apa yang bisa menutup mulutnya. Lalu orang tuli mereka tidak ditutup apapun, orang buta matanya ditutup dengan menggunakan kain atau apa alat penutup mata gitu ya. Lalu kakak kasih jarak orang bisu di baris ini orang lalu jarak sekitar 1 meter atau ya semeteran ini orang tuli lalu jarak semeter lagi adalah orang buta dan di dekat orang buta itu ada kertas atau bola warna-warni ya kertas warna atau bola warna-warni. Nah lalu kemudian orang bisu pertama diberi informasi dengan kertas yang sudah dituliskan misalnya ambillah bola bola atau kertas 1 merah 2 kuning dan 3 biru.
Ini perintahnya terserah. Lalu yang bisu ini dengan mulut ditutup memperagakan nggak boleh ada suara kepada orang tuli apa yang harus diambil. Misalnya begini bola, kalau pakai baju gitu ya warna hitam dua gitu. Jadi si orang tuli akan teriak ke orang buta, bola atau kertas warna hitam eh dua. Jadi dan mereka kan ditutup matanya kan nggak bisa tahu itu di mana, lalu bisa diarahkan ke kiri, ke kanan, jongkok, ambil kertas itu, ya, ya itu ambil. Nah, jadi mereka mencoba memperlihatkan bahwa ada yang tahu dengan cara sebagai orang bisu yang menyampaikan itu dengan pesan, ada orang tuli yang mengarahkan juga orang buta untuk mengambil sesuai dengan apa namanya tugas yang diberikan. Ya, setelah itu, saudara, kita bisa mengajak anak berefleksi tentang bagaimana setiap orang punya peran untuk melengkapi satu dengan yang lain, gitu ya. Maka itu dalam hidup juga kita seringkali diperjumpakan dengan orang lain untuk menjadi satu tim. Nah, ini bisa nanti anak-anak kalau di sekolah, di kelas, kalian memang pinter, tapi kalau kerja kelompok, kalian juga harus melihat bahwa setiap orang di kelompok itu punya peran dan mereka juga penting. Nggak bisa semua dikerjakan seorang diri saja. Nah, mungkin itu bagian dari ide untuk mengajar di kelas kecil yang bisa dipakai oleh kakak-kakak GSM untuk mengajar tema ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kakak Pendeta Agus sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 27, kisah pengangkatan hakim-hakim. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menata. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Vera Telnoni yang akan membagikan ide-ide menarik. Silakan Kak Vera. Halo kakak-kakak semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan baik. Senang hari ini saya, Vera, masih bisa menemani kakak-kakak dalam persiapan untuk sekolah minggu kelas besar. Tema kita adalah Tuhan Menata, dan kita akan belajar dari kisah pengangkatan hakim-hakim dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Kakak-kakak untuk kelas besar, setelah berdoa, kita bisa mengajak mereka untuk membaca Alkitab bersama-sama atau berganti-gantian. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, anak mengerti bahwa Tuhan berkuasa menata kehidupan umatnya. Anak dapat menceritakan bagaimana orang-orang di sekitarnya dipakai Tuhan untuk menata kehidupannya. Untuk pengantar cerita, saya mengusulkan ada 2 aktivitas. Kakak-kakak silakan boleh meletakkan aktivitas ini sebagai pengantar atau sebagai penutup, bisa disesuaikan. Jadi usulan yang pertama itu adalah puzzle estafet. Tujuannya untuk melatih kerjasama, ketepatan, pemahaman bahwa menata hidup itu nggak bisa dilakukan sendiri, tapi kita butuh bantuan orang lain, sama seperti Musa yang dibantu oleh Yitro. Alat yang dibutuhkan adalah puzzle, mungkin 1 atau 2 set puzzle bisa, kemudian bisa dibikin dari tangan sendiri, ya, dibikin sendiri atau mau di-print silakan. Kemudian yang kedua ada meja sebagai tempat untuk nanti mereka menyusun puzzle. Kemudian timer bisa dari handphone. Ya, kakak-kakak. Kemudian cara bermainnya adalah anak-anak dibagi jadi beberapa kelompok. Kemudian setiap anak mendapat 2-3 potongan puzzle yang nggak boleh ditukar atau mereka nggak boleh buka dari awal. Kemudian mereka akan berbaris ke belakang. Meja untuk menyusun puzzle itu diletakkan di barisan paling depan. Ketika aba-aba mulai, anak pertama maju, dia punya waktu 5-7 detik untuk meletakkan satu puzzle sesuai sama tempatnya gitu ya. Atau membetulkan potongan sebelumnya. Jadi anak-anak ini, adik-adik ini hanya boleh melakukan satu tindakan saja, meletakkan satu potongan puzzle atau membetulkan potongan puzzle sebelumnya. Nanti setelah selesai, anak itu pindah ke belakang barisan, kemudian nanti anak yang berikutnya maju ke depan. Ini bisa diulangi beberapa kali sampai puzzle-nya tersusun dengan rapih dan sempurna. Dan kelompok yang tercepat
dan paling rapi mereka lah yang menjadi pemenang. Kemudian kalau memang ada keterbatasan untuk alat dan bahan buat puzzle, usulan yang kedua ini ada ya ini sedikit pelajaran yang bisa diambil dari permainan tadi, kakak bisa melihatnya. Kemudian permainan yang kedua atau aktivitas yang kedua adalah ini lebih sederhana, judulnya adalah Susun Hidupku. Mengajarkan supaya adik-adik ini bisa menata kehidupannya ya agar menjadi baik dan lebih dan damai seperti sistem yang dibuat oleh Musa dengan bantuannya Yitro. Jadi yang perlu disiapkan adalah kartu-kartu kecil atau mungkin kertas aja, potongan-potongan kertas yang di dalam satu kertas itu ada satu aktivitas. Jadi mungkin bangun tidur, doa pagi, gosok gigi, urutan-urutan kegiatan seperti itu. Kemudian ya ini totalnya kurang lebih 6-8 kartu per kelompok, bisa disesuaikan. Dan cara bermainnya adalah mereka akan menyusun atau menata kehidupan mereka selama satu hari itu ngapain aja gitu. Jadi satu anak dengan yang lain mungkin agak lebih berbeda daripada yang lain. Ya. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, dua aktivitas ini bisa ditempatkan di awal ataupun di akhir. Kita masuk ke cerita. Pengantarnya mungkin seperti ini, kakak-kakak. Saya mengusulkan yang lebih dekat dengan adik-adik sekolah minggu adalah tugas sekolah gitu ya. Jadi mungkin mereka diajak membayangkan ketika mereka mengerjakan tugas kelompok, baik itu di sekolah atau di rumah, tapi teman-temannya nggak bantuin, mereka sibuk sendiri, sehingga adik-adik inilah yang bekerja sendiri, mikir sendiri, nulis sendiri gitu kan. Pasti rasanya capek, rasanya jengkel, kesel gitu ya. Ini sebagai pengantar supaya kita adik-adik bisa memahami posisi atau perasaan Musa pada waktu itu gitu ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke ceritanya ya kakak bisa menceritakan bahwa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka hidup di padang gurun, pemimpinnya adalah Musa. Setiap hari pasti banyak orang datang ke Musa, mereka punya masalah sendiri lah, masalah masing-masing. Entah itu anak saya berantem lah, tanah saya diambil orang lah, saya bingung tentang hukum Tuhan lah, dan macam-macam ya. Dan Musa itu ya, dia akan mendengarkan semua keluh kesah mereka satu persatu. Jadi bisa dibayangkan ya, sebagai seorang pemimpin dia capek sekali. Kemudian datang mertua Musa yang bernama Yitro. Ketika dia melihat hal ini, dia merasa kasihan gitu ya sama Musa. Kenapa kok kamu sendiri aja gitu ya? Dia mencoba memberikan pemahaman bahwa ini caranya nggak baik loh, kamu nanti capek. Jadi aku mengusulkan, aku menasehati supaya kamu memilih orang-orang yang bijak dan takut akan Tuhan gitu ya, supaya mereka bisa bantuin kamu gitu ya. Nggak usah kasih tugas yang gede-gede, yang besar, tapi kasih tugas yang sederhana aja, dibagi kelompok-kelompoknya, kemudian masing-masing mereka dipilih orang-orang yang baik, orang-orang yang punya talenta, orang-orang yang bisa memimpin, supaya mereka memimpin kelompok-kelompok tersebut dalam melakukan mungkin mendengarkan masalah-masalah yang kecil, sederhana gitu ya. Nanti kalau masalahnya udah gede, baru nanti Musa yang akan mengatasi atau mendengarkan permasalahan tersebut. Dan ini adalah usulan yang sangat baik. Ya ini ceritanya kira-kira begini kakak-kakak. Terus setelah mendengarkan apa yang menjadi usulan dari Yitro, maka Musa dengan rela hatinya menuruti masukan tersebut, dia mendengarkannya, kemudian dia melakukan segala sesuatunya. Dia memilih pemimpin-pemimpin dalam kelompok, ada yang mimpin 10 orang, ada yang mimpin 50 orang, 100, bahkan 1000 orang. Musa melatih mereka, mengajarkan mereka, kasih mereka kepercayaan, kasih mereka tanggung jawab, agar kehidupan umat Israel pada saat itu bisa lebih tertata ya. Jadi masalah bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan Musa juga nggak kelelahan seperti sebelumnya. Nah jadi itu untuk ceritanya. Setelah semuanya sudah lebih tertata, maka mertuanya Musa atau Yitro kembali pulang ke negerinya.
Nah, mungkin dari kisah ini adik-adik kelas besar belajar bahwa Tuhan juga ingin hidup kita tertata dan nggak kacau. Karena itulah dia sering memakai orang lain untuk membantu kita. Entah itu mama, papa, guru, kakak rohani, kakak sekolah minggu, bahkan teman-teman kita juga. Dan suatu saat juga Tuhan bisa aja memakai adik-adik untuk membantu orang lain agar hidup mereka lebih tertata dan lebih damai. Nah, aplikasinya Tuhan bisa menata hidup kita lewat siapa saja. Tuhan bisa saja memakai mama dan papa atau keluarga kita yang paling dekat, kakak atau adik. Ya, jadi kalau kelihatannya kok kayaknya ngatur banget mama papa gitu ya dari pagi sampai malam, sebenarnya itu juga adalah cara Tuhan untuk mengatur, menata kehidupan adik-adik agar lebih baik dan lebih damai. Kemudian di sekolah juga Tuhan memakai guru dan teman-teman gitu ya untuk menolong adik-adik belajar disiplin dan tanggung jawab. Bahkan di dalam pertemanan pun Tuhan bisa aja memakai adik-adik untuk bisa menolong orang lain. Jadi eh, penutupnya adalah hidup yang teratur dan tertata itu bukan kebetulan, itu karena Tuhan peduli dan bekerja dalam hidup kita. Kadang Tuhan pakai orang lain untuk menolong hidup kita, kadang Tuhan juga pakai kita untuk menolong orang lain. Kalau kita mau taat dan rendah hati seperti Musa dan juga peka seperti Yitro, maka hidup akan menjadi lebih damai dan tertib gitu. Kemudian ayat hafalannya dari Amsal pasal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ini ada usulan aktivitas penutup. Mungkin kakak bisa mengajak adik-adik untuk mereka mengingat satu orang yang mereka rasa paling berperan dalam menata hidup mereka. Siapapun itu, mama, papa, kakak, adik, guru, teman, dan lain sebagainya. Minta mereka menuliskan surat terima kasih kepada orang-orang tersebut. Dan surat tersebut bisa mereka berikan kepada orang-orang terkasih tersebut. Gitu. Jadi sekian kakak-kakak untuk persiapan kelas besar hari ini. Tuhan memberkati kakak-kakak sekalian. Makasih Kak Vera sudah menolong kita untuk menemukan ide yang menarik di kelas besar. Selesai sudah, silahkan kakak-kakak olah sesuaikan dengan konteks masing-masing. Mari kita tutup ya dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh selesai mempersiapkan pelayanan kami. Terima kasih untuk program ini. Berkati kakak-kakak yang mengolah seluruh ide dan menyesuaikan dengan konteks masing-masing. Dan biarlah adik-adik mengenal Engkau Tuhan. Tuhan menata. Terima kasih dalam Yesus. Amin. Jumpa lagi nanti minggu depan. Tuhan Yesus berkati.